Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Pak, aku dan Mas Pramadi mau menikah. Dengan semberinga Sri mengutarakan keinginannya. Tapi kamu kan belum kerja toh Sri? Ucap Suhadi menegaskan. Sri menatap kecewa ke arah Suhadi, lalu menunduk, lesu melihat hal itu. Siam pun saat itu menghampiri Sri, merangkul dan mengelus pundak anak gadisnya itu. Bapak, apa bedanya Sri sudah kerja dan belum Pak? Lagi pula bapak ini kan uangnya banyak. Emangnya buat apa toh? Siam membujuk sementara Sri mengangguk, seolah membenarkan ucapan dari ibunya. Bu, masalahnya bukan itu. Sri kan sudah besar. Kalau mau menikah ya harus kerja dulu bu, biar tahu rasanya mandiri. Jelas Wadi. Emang dasar sampean gue pelit. Gerutu Siam seraya berlalu dari hadapan Suhadi dengan membawa Sri ke dalam kamarnya. Suhadi menggeleng lalu mengelus dada dengan jantung yang berdegup dengan kencang. Ia mulai sadar bahwa jin pesugihan itu sudah meminta tumbal lagi. Bagaimana jika aku kehilangan dirimu, Sri? Liris Suhadi bertanya sendiri. Malam berlalu, mata tua Suhadi pun menatap istri yang terlelap di atas busa embuk dalam kamar itu, mengelus perlahan rambut Siam dan mengecup dahi Siam lembut dengan penuh cinta. Pikiran Suhadi masih berkutat dalam labirin gelap tanpa bayangan. Hanya ada dirinya dan rasa takut yang membuncah. Suhadi teringat pada sebuah pesta megah yang akhirnya ia berikan untuk membahagiakan Sri di hari pernikahannya. Sekaligus pada itu adalah hari terakhir bagi Sri hidup di dunia. Sri, ngopo nduk? Ucap Siam tergopoh-gopoh menuju Sri yang terlihat sesak nafas di singgasana pengantin. Sementara Pramadi menatap bingung keadaan wanita yang baru sah baginya. Tamu undangan berhamburan mengerumuni Sri yang mulai lemas di kursi mewah itu. Untuk memastikan keadaan Sri, sementara Suhadi ia pun terdiam. Dia duduk menatap penuh ketakutan ke arah Sri, di mana yang Suhadi lihat adalah dua makhluk hitam yang dulu datang saat ritual laknat bersama Nyai Siro, yang sedang memaksa Sri untuk ikut bersama mereka. Suhadi pun menunduk sejenak. Dan benar saat itu, Sri menyerah. Makhluk itu berhasil membawa Sri. Sri! Suhadi bangkit. Lalu dengan sedikit berlari, aku menghampiri Sri yang telah mati. Saat itu suasana pesta pengantin yang mewah berubah menjadi suasana duka yang menyedihkan. Hah? Siam terjaga, ia seakan baru tersadar dari mimpi buruk dalam tidurnya. Ada apa? Ini ada apa? Suhadi yang baru saja mengingat kejadian lampau. Dia pun lantas terkejut saat Siam bangun dengan nafas terengah-engah. Pak, aku lihat Rohimin, Pak. Jelas ia mengambang. Lihat di mana, Bu? Tanya Suhadi penasaran. Sri, Darto, Sirin, Rohimin, Pak. Dia kesusahan di tempat. Entah. Masih tak jelas arah cerita Siam membuat Suhadi ini makin khawatir. Sudah, Bu, sudah. Ibu cuma kangen saja sama mereka. Sudah, Ibu tidur lagi. Ajak Suhadi hendak menidurkan kembali tubuh Siam. Siam pun menggeleng. Aku lihat seperti nyata mereka di sana, Pak. Tak berselang lama saat itu, apa yang diucapkan Suhardi pun terjadi. Di kamar itu, dua makhluk hitam datang menghampiri Siam yang sedang tertidur. Dengan mata kepalanya sendiri, Suhardi menatap dua makhluk itu dengan mencekik leher istrinya. Kalian mau apa? Enggak cukup anak-anakku yang jadi tumbal. Manusia bodoh, tepati janjimu. Dengan tragisnya saat itu, Siam pun meninggal di tangan dua makhluk itu.
setelah Siam benar-benar sudah tak bernyawa. Musnah kau manusia, musnah. Sementara saat itu Suadi pun kembali menikmati kopi hitam favoritnya. Di depan Raga tanpa nyawa, lelaki tua itu menyantap nyalang pada tubuh yang biasa menemaninya selama hampir 50 tahun. Matanya sayu tanpa air mata, seperti menahan lelah batin yang tiap kali bergejolak. Tapi tak ada daya untuk menggeletak ataupun menolak. Ia menunduk sekali, baunya terguncang seperti terisak-isak, lalu kembali menatap tubuh tanpa nyawa di hadapannya. Jangan, lirihnya, lalu kembali terisak. Pak. Lelaki tua itu tetap duduk tak bergeming, meski sebenarnya telinganya mendengar jeritan panggilan dirinya tersebut. Pak. Suara itu pun semakin sekarat. Tak ada siapa yang mendengar kecuali lelaki tua itu. Kini mata tuanya mulai berkaca-kaca, seakan tahu bahwa belahan jiwa tengah menghadapi bahaya. Hanya saja tangan hitam di kedua bahu lelaki tua itu terlalu kencang mencengkeramnya. Si pemilik suara jeritan itu pun sudah diam untuk selama-lamanya. Dan saat kejadian itu, tiba-tiba terdengar suara. Pak Suadi, Pak, permisi. Tok tok tok, seru Janti. Entah untuk keperluan apa wanita itu bertamu ke rumah Suadi. Pak, permisi. Kula nuwun, ucap Janti sekali lagi. Tak kunjung mendapat jawaban dari tuan rumah, Janti pun akhirnya nekat masuk. Meski dengan langkah ragu-ragu, dia pun masuk ke dalam rumah Suadi. Permisi. Tok tok tok. Mata Janti mengitari seluruh ruangan yang ia masuki. Namun saat itu tetap sepi. Ia pun kembali melangkah masuk ke rumah Suadi lebih dalam, berharap mendapati si tuan rumah yang ada di sana. Tak butuh waktu lama, Janti pun akhirnya menemukan Pak Suhadi dan istrinya di dalam kamar yang pintunya sudah terbuka dengan lebar. "Pak," sapa Janti pada sok Suhadi yang tengah tertunduk di lantai kamar, tepat samping tidurnya. Namun seakan tak mendengar sapaan, Suhadi pun terdiam. Dengan matanya menatap lekat tubuh istrinya yang berbaring di atas tempat tidur itu. Janti mendekat ingin mengembalikan uang yang beberapa bulan lalu pernah ia pinjam pada Suhadi. Tapi saat itu, Astagfirullahaladzim. Janti tersentak mundur. Ia kaget ketika melihat Bu Siem yang ternyata tidak sedang tidur. Bu Siem itu tewas dengan mulut menganga, leher kehitaman, dan juga kedua bola mata yang hampir lepas dari tempatnya. Menatap keadaan itu, hampir saja Janti ini mengeluarkan seluruh isi perutnya. "Pak, iku kenapa Bu Siem, Pak?" tanyanya. Janti sangat tangut luar biasa. Sementara saat itu Suhadi pun hanya diam. Matanya terus saja menatap kosong pada tubuh istrinya yang sudah tak bernyawa. "Aduh, gimana ini?" Bingung dan panik menyelimuti. Akhirnya Janti pun memilih keluar untuk mencari bantuan. Tolong. Janti berlari ke kerumunan ibu-ibu yang tengah asik belanja di tukang warung, sambil mulutnya berteriak minta tolong. Kenapa? Ada apa?" Pertanyaan demi pertanyaan pun terucap dari mulut ibu-ibu yang langsung merangkul pundak Janti. Sebab saat itu Janti pun mendadak lemas di hadapan para ibu-ibu itu. Iku. Jemari Janti mengarah pada rumah Pak Suhadi. "Kenapa, Bu? Kenapa?" tanya seorang ibu-ibu yang tak tahu maksud Yujanti. Yusiem itu, Bu." "Iya, kenapa Yusiem?" Warga yang mendengar pun mendadak tak sabar ingin segera tahu informasi yang akan Janti sampaikan. Dia mati." "Siapa yang mati?" Bu Siem mati, Bu. Bu Siem mati." Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Serentak ibu-ibu pun seketika menjadi panik. Mereka langsung membagi tugas, beberapa membantu Janti dan yang lain menuju rumah Pak Suhadi. "Kok gak ada yang tahu ya kalau Bu Siem meninggal?" Janti pun menggeleng dan lemah, sebab di kepalanya masih terbayang raut Bu Siem yang tergeletak mengenaskan di atas ranjang tempat tidurnya. Para tetangga berbondong-bondong ke rumah Suhadi. Beberapa di antaranya mengabari tetangga yang lain mengenai meninggalnya Bu Siem. Di rumah megah itu terlihat bapak-bapak dan ibu-ibu pun memenuhi halaman. Sementara saat itu Suhadi masih duduk di sisi jenazah sang istri. "Pak,
Sebaiknya Bu Sim ini segera diurus jenazahnya. Kasihan, ucap Bu Lebe, seorang ahli pengurus jenazah pada Suhadi. Suhadi mengangguk, perlahan ia pun menyingkir, memberi ruang untuk para tetangga dan Bu Lebe yang akan mengurus jenazah Siam. Beberapa tetangga pun masuk ke kamar untuk membantu Bu Lebe mengangkat jenazah Bu Siam ke ruang tamu. Namun di sana, tepat di sisi jenazah Bu Siam, berdiri sosok yang mengerikan, hitam besar dengan kedua bola matanya memerah. Astagfirullahaladzim. Bu Lebe pun beristighfar, sebab hanya beliaulah yang melihat makhluk itu di sana. Ada apa, Bu? Tanya seorang tetangga. Bu Lebe hanya tersenyum lalu menggeleng, berusaha mengalihkan pertanyaan itu. Tidak apa-apa. Ayo, hati-hati. Kamu sebelah sana ya. Kamu sana ya. Pindah Bu Lebe pada tetangga yang siap membantunya. Makhluk hitam itu pun diam di sana dengan mata tampak beringis menatap Bu Lebe. Seketika saat itu hawa panas pun menyeruak. Tangan Bu Lebe gemetar, ia ragu untuk menyentuh tubuh Bu Siam. Tapi saat itu tugasnya sebagai juru jenazah jelas tak bisa disepelekan. Sesekali Bu Lebe pun melirik makhluk itu, takut hal buruk terjadi jika ia nekat memindah jenazah Bu Siam. Ini tugasku, jadi jangan halangi aku untuk melakukan ini. Pergilah. Meski lirih, Bu Lebe ini bergumam penuh penekanan, berharap makhluk itu pun segera pergi. Benar saja saat itu Bu Lebe ini melirik ke arah makhluk itu lagi untuk memastikan masih atau tidak makhluk itu di sana. Dan ternyata makhluk itu telah lenyap entah kemana saat itu. Hingga singkatnya perlahan, tubuh Bu Siam pun dipindah ke ruang tamu, dibaringkan di atas kasur yang telah disiapkan warga yang membantu. Tetangga yang berbela besungkawa bergegas gotong royong. Ada yang membaca surat Yasin dan juga hal yang biasa dilakukan masyarakat saat ada orang yang meninggal. Sedang sisanya bersolawat sembari menyusun bunga-bunga untuk pemakaman nanti. Lelaki tua itu pun terdiam. Tak ada lagi teman berbagi kata-kata. Tak ada lagi seorang yang menyiapkan kopi hitam favoritnya. Ia termangu, tatapan kosong tergambar jelas di ceruk mata Pak Suhadi. Kini hanya dia menunggu giliran, yaitu giliran kematiannya. Apa ini jadi akhir cerita Pak Suhadi, Dul? Tanya Karno mencari kejelasan. Belum tentu, noh. Apalagi, bukankah sudah tak ada lagi keluarganya? Tinggal sekarang dia sebatang kara. Lantas apa yang mau dijadikan tumbal lagi untuk pesugihannya? Nyawanya. Karno mendelik. Ia lupa bahwa Suhadi masih memiliki nyawa yang pasti jadi sasaran berikutnya. Asap rokok pun pengamburan di udara. Siapa lagi pelakunya jika bukan Sidul? Sementara saat itu Karno diam. Beberapa kali ia menelan saliva membayangkan akhir hidup Suhadi yang kini sebatang kara. Eno, kamu masih ingin muji? Tanya Sidul. Melihat akhirnya Suhadi seperti itu, aku sih ogah, timbal Heru. Karno yang awalnya memang ingin melakukan hal bodoh seperti Suhadi, kini pun dia menjadi bimbang. Banyak pertimbangan yang tampaknya telah membuat nyalinya ciut. Lebih baik daripada mengambil jalan sesak untuk menghidupi keluarga. Kalau aku sih lebih baik hidup seperti ini, Dul. Iya gak? Ucap Karna. Betul tuh. Memang lebih baik hidup seperti ini apa adanya. Yang penting anak istri sehat. Walaupun untuk membahagiakan mereka saja kita harus berjuang penuh untuk banting tulang, tegasnya. Kadang seorang baru menyadari sebuah tindakan itu baik atau buruk setelah orang lain mengalami nasib dari tindakan yang diambilnya. Maka betapa perlunya menakar sebuah keputusan sebelum benar-benar terjun pada pilihan hidup. Singkat cerita, Suhadi kini berperilaku seperti orang tak waras semenjak kepergian istrinya. Dia mondar-mandir di depan rumah, mengageti beberapa warga yang lewat seperti itu. Terkadang dia juga menggumam seperti tengah berbicara dengan seorang, padahal saat itu posisinya sedang sendiri. Rumah mewah miliknya yang dulu tampak begitu megah, rapi dan indah kini bak gudang tua tak berpenghuni, kotor dan juga ditempati tikus-tikus. Suhadi tak lagi bisa mengontrol akal sehatnya. Keperluan sehari-hari seperti makan disediakan oleh siapa saja warga yang iba pada keadaannya kini. Sedangkan untuk mandi dan pakaian, entahlah, Suhadi kini hampir tak pernah mengganti bajunya.
Tepat seperti pagi ini, Sidul pun sebenarnya bukan tetangga dekat. Namun melihat Suhadi yang dekil dan juga tampak kusut, rambut gondrong Suhadi pun bahkan hampir gimbal karena memang tak pernah keramas, membuat Sidul ini ingin memangkas rambut itu agar terlihat lebih rapi. Meskipun saat mencukur harus menahan bau badan Suhadi yang sangat busuk sekali. "Pak, sama niki wis tuwa, Pak. Mbok yo tobat," ucap Sidul menasihati Suhadi saat dirinya berkesempatan mencukur rambut Suhadi yang mulai gondrong. Suhadi pun bergumam, "Kekayaanku, ambillah." Sidul menggeleng. "Kekayaan siapa, Pak? Wong, duit seperak pun di rumahmu tak ada, Lek," serunya. Perkataan Sidul bukan tanpa alasan, sebab beberapa kali warga yang iseng ingin tahu kekayaan Suhadi, mereka nekat masuk ke rumah Suhadi hanya untuk memastikan seberapa banyak harta yang dimiliki Suhadi dari hasil pesugihannya. Namun ternyata nihil. Suhadi tak memiliki banyak kekayaan. Di dalam rumah itu, tak ada sepeser pun uang yang Suhadi simpan. Hanya barang-barang mewah saja yang terbengkelalai dalam rumah itu. Hihihi. Suhadi meringis. Ia menunduk lalu menggeleng pelan. "Loh, kenapa Anda menangis, Lek?" tanya Sidul dengan santai. Sebab ia tak lagi menganggap hal serius yang diperbuat Suhadi sejak tahu orang terkaya di kampungnya itu menjadi tidak waras. Suhadi mengangguk. "Kenapa? Kangen Siem," ngasal. Suhadi ini diam saja, ia menatap Pias entah kemana. "Lek, nasibmu sekarang begini yo, nyesel tidak?" Sidul bertanya layaknya orang tengah menginterogasi tersangka. Sementara saat itu tangannya pun sibuk menata alat-alat cukurnya. Suhadi terdiam lagi, seolah tak mendengar pertanyaan dari Sidul. Angin berembus sedang meraba kulit keduanya, menyisakan denting suara peralatan yang dimasukkan ke tas alat-alat cukur milik Sidul. Sementara Suhadi saat itu bibirnya mulai bergetar, mencoba merapal satu demi satu ungkapan isi hatinya pada Sidul. Tampak di raut wajahnya yang kusam, semburat kesedihan dan ketakutan itu begitu lekat. Meski beberapa kali Suhadi coba sembunyikan. "Aku sebenarnya tidak gila," liris Suhadi. Sementara Sidul mulai merasa iba mendengar pengakuan Suhadi. "Apa peduliku sih? Lagi pula, sudah wajar jika banyak orang yang menganggapmu gila. Sebab denganmu itu, Lek," batin Sidul menggeleng. Ia tak perlu hiraukan pengakuan Suhadi. "Kamu tidak percaya?" tanya Suhadi dengan matanya menatap sayu pada Sidul, yang kini juga menatapnya. "Diam." Sidul masih tidak ingin menggubris pengakuan dari Suhadi. "Aku begini bukan tanpa sebab. Banyak hal yang tak bisa kubagikan pada orang lain," ungkap Suhadi untuk kesekian kalinya. "Ya sudah, cerita saja sama aku, Lek. Lagian tinggal sampean begitu. Wajar kalau taunya sampean itu edan, Lek. Sampean malah ngedan," ucap Sidul. "Nanti malam kamu kesini." Tak menjawab, Sidul pun lantas bergegas pulang dari situ. Dan pada malam harinya Sidul pun datang ke rumah Suhadi lagi. Tepatnya setelah lelaki tua itu memintanya datang ketika rambutnya selesai dipangkas rapi. "Assalamualaikum." "Akhirnya kamu datang, Dul." Suhadi tampak senang. Di rumah mereka sepi, dia pun bosan. Sidul duduk di sisi kanannya lalu memijat kedua pundak rentas Suhadi berharap ia senang dan juga merasa diperhatikan. "Sudah lama aku tak merasakan pijatan dari seorang, Dul. Padahal dulu Siem sangat rutin melakukan ini untukku," ujar Suhadi. Suaranya serak seperti menahan sesak yang berkepanjangan dalam rongga dadanya. Tak berhenti, Sidul pun hanya mengamati sambil seksama mendengar hela nafasnya yang seolah ingin memberitahu sesuatu. "Dul, kenapa, Lek?" Ia tak lantas menjawab melainkan diam beberapa saat. Pandangannya pias menatap seluruh sisi tembok ruangan, lalu tersenyum. Senyum yang seolah dipaksa untuk hadir di bibir itu. "Aku menyesal dengan semua yang kulakukan, Dul." Ia pun menghela nafas dalam, menjeda beberapa kalimat yang semestinya terlontar bersama dengan kata penyesalan itu. "Emangnya apa yang membuat menyesal, Lek?" Akhirnya Sidul bertanya. Sebab rasa penasaran yang membuncah dalam benak Sidul
Lelaki itu pun masih mengatur nafas. Mungkin pula mengatur kalimat agar tak sampai salah mengutarakan. Seandainya aku tak ceroboh dalam bertindak, mungkin keluargaku utuh hingga hari ini, tuturnya. Apa ini ada hubungannya dengan desas-desus, Pak? Kalau kabar yang kata banyak orang, sampean ini muja, ucap Sidul menebak. Tapi berharap tebakan itu salah. Suadi mengangguk membenarkan tebakan dari Sidul. Lantas Sidul pun menatap laki tua yang masih menunduk menyesali nasib, lalu mengalus kedua bahunya. Dia sedikit memberi kekuatan pada rasa sesal yang mungkin membuat pedih di hatinya. Lek, lagi pula semuanya sudah terjadi, sudah berlalu, kata Sidul mencoba menenangkannya. Memangnya apa yang buat sampean sampai menyesal itu, Lek? Kenapa kamu muja? Itu juga. Tapi ada hal yang lebih kusesali dari hal itu. Apa, Lek? Sidul mendadak penasaran. Kematian anak-anakku, Dul. Sidul mengangguk, memaklumi. Sementara tatapan Suadi kini beralih ke langit-langit, seolah menahan bulir di matanya agar tak sampai tumpah. Jadi orang tua, aku serba salah, Dul, ucapnya. Sidul mengangguk lagi membiarkan laki tua itu leluasa mengatur apa yang akan disampaikan kepadanya. Kejadian yang kualami ini jelas akibat keserakahanku, Dul. Lalu tumbalnya adalah anak-anakku, istriku, dan terakhir sudah pasti. Suadi menatap Sidul menyisakan satu kata yang tak bisa ditebak. Aku. Suadi tergugu. Isaknya begitu menyesakan. Tobatlah, Lek, mumpung masih ada waktu. Manusia seperti aku, apa masih dapat pengampunan, Dul? Tanyanya dengan pesimis. Tentu saja, Lek, pasti bisa. Sidul memang bukan ahli agama, tapi saat kecil Sidul ini pernah mengaji. Jadi ada salah satu guru ngaji yang mengatakan dalam salah satu ayat Al-Quran bahwa Gusti Allah itu mengampuni semua dosa. Jadi tak ada salahnya seorang hamba meminta pengampunan pada Gusti Allah selama dirinya ini benar-benar dalam penyesalan, ingin kembali pada jalan yang diridhoi. Menemani lelaki tua yang tak memiliki apa-apa, apakah masih disebut enak? Tentu tidak. Tak ada yang Sidul peroleh dari menemani Suadi selain pengalaman hidup yang ia miliki. Bagi Sidul itu bukanlah masalah, sebab pengalaman adalah hal yang paling berharga yang dimiliki seorang. Hingga saat itu Suadi pun menatap lama, seolah tak yakin Gusti Allah akan mengampuninya. Lalu dia melempar pandangan jauh entah kemana. Malam itu, anakku Rahimin meminta pinjaman uang sebesar 10 juta. Katanya dengan tatapan bias ke suatu sudut. Aku jelas mampu memberikannya, sebab uangku banyak. Lanjutnya. Hanya saja, kalimatnya terjeda. Suadi seakan ragu mengungkap apa yang mengganjal dalam hatinya. Kamu bisa maklumku kan, Dul? Tanyanya sebelum melanjutkan ucapannya yang terputus. Insya Allah, Lek. Sidul mengangguk. Suadi pun saat itu kembali menatap langit-langit ruangan itu. Lalu mulutnya bergetar. Aku memberinya malam setelah dia telepon minta pinjaman. Setelah mendapat persetujuan dengan jin pesugihan yang menjeratku, Dul, ucap Suadi. Kini Sidul pun bisa melihat cairan di matanya mulai menyembul, menggantung di antara kelopaknya. Jadi maksud sampean, Rohimin meninggal bukan karena gantung diri, Lek? Sidul coba menebak. Lelaki itu pun diam lama, menatap Sidul dengan ragu-ragu. Lalu dia pun mengangguk. Sidul menelan ludah antara takut dan juga tak yakin. Tak mungkin orang tua itu bercerita ngawur, pikirnya. Betul, Dul. Rohimin, anakku tidak mati karena gantung diri. Akan tetapi, mati karena jerat pesugihan bapaknya. Jerat pesugihanku. Pesugihan kafan perawan. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang banyak, Lek. Semoga Gusti Allah mau mengampuni sampean, ucap Sidul sambil terus mengelus kedua pundak rentanya. Aku takut, Dul. Besok jin pesugihanku menyusulku di sini.
Lirihnya serasa terisak. Sidul pun menggeleng dengan segudang pertanyaan dalam benaknya. "Le, tawakal saja, Le. Sampean masih punya kesempatan. Tak kancani wis. Sampai-sampean itu benar-benar ikhlas melepas yang menjerat sampean selama ini." "Kamu pikir gampang?" tanyanya. Namun pertanyaan itu lebih mirip seperti tantangan. Sidul menggeleng dengan cepat. "Bukan begitu, Le. Aku tahu sulit. Mungkin lepas dari hal semacam itu. Akan tetapi, sampean kan belum mencobanya, Le." Sidul bisa melihat sedikit harapan di sana, di dalam mata yang ia yakini terhubung dengan hatinya. "Ajari aku." Mantap ia mengatakan itu. "Aku bukan tidak bisa, Le. Ilmu agamaku masih cetek. Lebih baik sampean berangkat belajar sholat ke musola, Le." Manusia cetek ilmu itu yang sedang berusaha menuntut orang tersesat. Dia juga tidak yakin bisa membuat Suhadi mau mengikuti ajakannya. Dan saat mereka bertiga sedang di pos kamling saat malam itu, sembari bercerita tentang masa lalu dari Lek Suhadi itu, tiba-tiba datang Yudarti. Yu, kenapa Yu?" Tak sabar Sidul pun bertanya ingin tahu kepada Yudarti. "Ini Pak Suhadi nganu meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Serentak mereka yang mendengar penuturan Yudarti pun kaget. Kini di saat bersamaan Yudarti mengumumkan berita kematian Suhadi. "Lalu, apa mungkin seorang yang berdiri di halaman rumah Suhadi itu yang dilihat Hiru itu malaikat penyabut nyawa? Rasanya tak mungkin. Atau jangan-jangan itu jin pesugihan dari Suhadi?" pikir Sidul. Mereka bertiga pun saling lempar pandangan. Lalu tanpa aba-aba, mereka pun segera meluncur ke tempat Suhadi. Saat di sana beberapa orang berkumpul di halaman rumah itu. Bapak-bapak seperti biasa berjaga di luar, dan ibu-ibu di dalam membaca puji-pujian serta mengurus jenazah. Dan singkatnya, detik kemudian rombongan pengantar jenazah pun telah datang. Tak menunggu waktu lama, proses pemakaman pun berjalan dengan semestinya hingga selesai. Angin saat itu berembus dengan sedang, menyibak dedaunan kering yang terserak di tanah pemakaman. Hawa yang dingin saat itu ikut semarak menyemarak suasana hari. Dan setelah pemakaman dari almarhum Pak Suhadi, kini Sidul, Heru dan juga Karno, mereka bertiga yang niat ingin melakukan pesugihan kafan perawan, mereka pun tidak jadi. Karena setelah melihat dan mendengar cerita-cerita masa lalu dari Pak Suhadi, betapa mengerikannya kejadian yang merenggut keluarganya, kini pun buat mereka memilih hidup sederhana, walaupun tidak bergelimang harta mewah. Sudah, kalau sekarang lebih baik kita semua cari rezeki yang halal saja. Gak usah cari yang aneh-aneh, ucap Karno kepada teman-temannya. Cerita pun selesai. Semoga dari kisah ini kalian bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.